Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Syarah Kafrawi terhadap Matan Jarumiyah memasuki bab ma'rifah, al-ma'rifat. Walamma kana na'tu yakunu taratan ma'rifatan. Dan manakala adalah na'at itu, ada yang na'at pada suatu kali itu ma'rifah, taratan darah masuk dalam sapata, ma'rifatan khabar yakunu. Manakala adalah na'at itu ada yang na'at pada suatu kali itu ma'rifah, wataratan dan pada kali yang lain itu nakirah, zakara. Menyebut oleh musannif di sini, aksamal ma'rifati akan kelompok-kelompok ma'rifah, wan nakirah, dan kelompok-kelompok nakirah. Mubtadi'an hal keadaan musannif itu yang memulai dengan ma'rifah. Kenapa memulai dengan ma'rifah? Li syarafiha, karena mulianya ma'rifah. Artinya sesudah musannif membahas tentang na'at, sementara dalam na'at itu kan na'at ma'rifah kalau man'unnya ma'rifah, na'at nakirah kalau man'unnya nakirah. Sehingga beliau perlu membahas tentang isim-isim ma'rifah. Nah, cuma lebih duluan membahas isim ma'rifah daripada nakirah. Karena ma'rifah lebih mulia. Dalam arti mulia dikenal kan. Namanya ma'rifah dikenal. Yang dikenal kan lebih mulia dari yang tak dikenal. Faqala, maka musannif berkata, wal ma'rifatu khamsatu asya'. Bermula ma'rifah itu 5 perkara. Bermula ma'rifah, ma'rifah dari isim ma'rifah itu ada 5 macam. Mana 5 macam? Ismul mudmaru. Kita badal kepada khamsatu, isim yang mudmar, isim domer, kata ganti. Nah, contohnya ana saya. Nama kita Abdullah, kita nggak menyebut Abdullah, kita sebut ana saya. Ini namanya ana menggantikan nama kita, menggantikan si mutakalim, disebut kata ganti isim domer. Wa anta dan kamu. Wa ismul alamu dan isim alam. Isim yang alam. Ini ma'rifah pertama isim domer, kedua isim alam. Contohnya Zaidin, wa makata. Zaidin alam, nama orang, makata nama tempat. Isim alam itu satu nama yang dikhususkan kepada sesuatu. Sesuatu itu bebas. Apakah nama tempat, nama orang, nama hewan, ya, nama jalan, apapun, nama negara, isim alam. Nama yang diberikan. Wal ismul mubhamu dan isim yang mubham. Isim yang mubham itu isim yang umum, dia nggak jelas. Baru jelas harus ada sesuatu. Nah, maksud ada sesuatu begini. Gimana cara menjelaskannya? Isim mubham itu isim yang memang tidak jelas sebenarnya. Tidak diketahui namanya kan. Makanya diisyarahkan. Contoh misalkan hadza isim isyarah. Ini, ini, ini apa? Harus ada yang diisyarahkan. Hadza ini kan berarti menunjukkan kepada sesuatu. Sesuatu benda atau sesuatu orang. Jadi dengan ada musyaru ilihnya jadi jelas dia. Tapi coba kita lihat nanti mungkin ada pembahasan di depan. Hadza isim isyarah untuk muzakkar. Hadhihi isim isyarah untuk muannas. Haula'i isim isyarah untuk jama'. Wal ismul ladzi fihil alif wal lam dan isim yang padanya isim itu ada alif dan lam. Isim yang ada alif dan lam dalam bahasa Arab dianggap isim ma'rifah. Nah, contoh misalkan ar-rajul. Tadi hadza, kita udah menunjuknya. Sesuatu yang udah tunjuk berarti kan udah dikenal kan. Walaupun tidak memahami hakikatnya, tapi secara zahir kita udah tahu ini. Ini apa? Ini meja, ini dinding ya. Kemudian isim alladzi yang padanya isim itu ada alif dan lam. Nahu seperti ar-rajulu. Jadi orang Arab kalau di satu kalimat, kalimat isim diberikan alif lam, berarti itu ma'rifah udah maklum. Ar-rajulu berarti kita artikan laki-laki itu, laki-laki yang sudah ketahuan siapa dia. Wal ghulamu, bocah, bocah itu. Nah, itu kalau alif lam dalam bahasa Arab itu maklum, menunjukkan kepada benda-benda yang sudah diketahui. Wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ah dan mama isim-isim yang dimudhafkan akan dianya isim kepada satu dari ini 4. Isim yang dimudhafkan kepada isim domer, isim yang dimudhafkan kepada isim alam, isim yang dimudhafkan kepada isim mubham.
Isim mubham ini ada dua nanti, ada isim isyarah, ada isim mausul. Isim yang ada alif dan lam. Nah, isim nakirah yang menjadi mudhaf ilaih dari empat isim ini jadi ma'rifah juga. Ma'rifah dengan sebab idhaf. Beliau menjelaskan di sini. Wal ma'rifatu al wawu lil isti'anah. Wal ma'rifah, ucapan wal ma'rifah al wawu lil isti'anah. Wawu isti'anah. Al ma'rifatu mubtadaun. Ma'rifah itu mubtada, marfu' bi dhammatil dhahirah, dirafa'kan dengan dhammah yang zahir karena dia isim mufrad. Khamsatu khabarul mubtada'i. Khamsatu itu khabar dari mubtada. Marfu'un aydan itu dirafa'kan juga bi dhammatil dhahirah dengan dhammah yang zahir. Khamsatu mudhafun. Khamsatu itu mudhaf wa asya'a mudhafun ilaih. Asya'a mudhaf ilaih majrur bil fathah. Dijarkan dengan fathah, niyabatan anil kasrah, ganti dari kasrah. Li'annahu ismun la yansarifu. Karena asya itu isim yang tidak menerima tanwiniyah. Wal mani'u lahu minas sarfi alifut ta'nisil mamdudah. Bermula mani yang menghalangi baginya asya'a dari saraf itu alif ta'nis yang mamdudah. Jadi kalau alif ta'nis mamdudah cukup satu alasan saja, nggak perlu dua ilat, cukup satu ilat sudah dia ghairu munsharif. Domer, pertama domer. Al ismu badalun min khamsah. Bermula isim itu badal dari khamsatu. Jadi wal ma'rifatu khamsatu. Mana lima isim yang mudhmar. Ismu itu badal dari khamsatu. Wa badalul marfu'nya marfu'un. Bermula badal dari marfu' itu marfu'. Al mudhmaru na'atun. Mudhmar itu na'at lil ismu. Wa na'atul marfu'i marfu'un. Bermula na'at dari marfu' itu marfu'. Nahu, bermula demikian itu seperti. Nahu birrafi. Nahu kita baca dengan rafa. Khabarun li mubtada'in mahdhufin. Itu menjadi khabar bagi mubtada yang mahdhuf. Takdirnya wadzalika nahu, bermula demikian itu seperti. Wabin nasbi. Jadi boleh juga nahu kita baca dengan nasab, nahwa. Kalau kita baca dengan nasab, wabin nasbi kita atah kepada birrafi. Bermula nahwa atau bermula nahu dengan nasab itu maf'ulun li fi'lin mahdhufin. Itu jadi maf'ul bagi fi'il yang dibuang. Takdiruhu, bermula takdirnya fi'il itu, bermula takdirnya. Takdirnya nahu alal awali di atas pertama, di atas bacaan rafa. Bermula takdirnya kata nahu di atas pendapat pertama, artinya kita baca nahu dengan rafa itu kadzalika nahu. Takdiruhu, dan bermula takdirnya nahu alasani di atas pendapat kedua kita baca nahwa itu ani nahwa, aku maksud akan seumpama. Fataqaddama i'rabu dzalika, dan telah terdahululah oleh i'rab demikian. Wa nahwu atau nahwa mudhafun, dan bermula nahu atau kita baca nahwa tadi itu jadi mudhaf. Wa ana mudhafun ilaih, dan bermula ana itu jadi mudhaf ilaih mabniun alal fathi, dibina di atas fathah. Dibina di atas fathah. Nah, dibina di atas fathah kan ini huruf terakhirnya alif nih kan. Ana ada alif. Kenapa dibina di atas fathah? In quri'a bi ghairi alif. Jika dibaca akan dianya ana dengan tanpa alif. Kalau ana ini kita baca tanpa alif, dibuang alifnya, ana nggak panjang, berarti fathah nih, mabni di atas fathah. Wa ala sukun, dan boleh juga dibina di atas sukun. Wa ala sukuni atah kepada alal fathi. Ana itu mudhaf ilaih itu dibina di atas sukun. In quri'a biha, jika dibaca akan dianya ana biha dengan alif. Fi mahal jar, pada mahal jar, jadi mudhaf ilaih. Wa anta ma'tufun ala ana. Anta itu diatafkan kepada ana mabniun alal fathih, dibina di atas fathah pada mahal jar. Jadi karena anta kita ataf kepada ana jadi mudhaf ilaih dari nahu, berarti anta ini mahalnya jar. Ya, ini bermaksud oleh musannif rahimahullah anna awwalal ma'arifid dhamiru. Wah, sungguh yang pertama dari segala isi-isi ma'rifah itu isim dhamir. Isim dhamir. Wa huwa a'rafuha, adanya isim dhamir itu yang paling ma'rifahnya isim ma'rifah. Wa huwa, dan dianya dhamir itu a'rafuha yang paling ma'rifahnya ma'arif. Isim ma'rifah tadi ada lima, yang paling ma'rifah di antara lima itu isim dhamir. Karena isim dhamir menunjukkan kepada orang yang berbicara, lawan bicara kan.
Jadi dekat banget saya, kamu, dia. Bahwa dan dianya isim dhamir itu arafuha yang paling ma'rifahnya isim ma'rifah ba'da ismillah sesudah nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi isim yang paling ma'rifah secara umum Allah, lafaz Allah. Sesudahnya baru isim dhamir. Kemudian dhamir juga dibagi tiga kan? Dhamir yang paling ma'rifah dhamir mutakalim, ana nahnu, kemudian dhamir mukhatab, anta anti antuma antum, antuna, kemudian baru dhamir ghaib. Wadhamiril aidi ila Allah. Mana nih? Oh, ba'da ismillahi ta'ala wa dhamiril aidi ilallahi ta'ala. Dan bermula dianya dhamir itu yang paling ma'rifahnya isim ma'rifah sesudah nama Allah Ta'ala dan sesudah dhamir yang kembali kepada Allah. Jadi secara umum isim paling ma'rifah yaitu ismullah nama Allah, kemudian dhamir yang kembali kepada Allah, kemudian baru dhamir yang lain. Faksamud dhamiri salah satu dan bermula pembagian-pembagian dhamir itu ada tiga. Yang mana tiga? Dhamirul mutakallimi, dhamir mutakalim, dhamir untuk orang yang berbicara. Bahwa dan dianya dhamir mutakalim itu aqwaha yang paling kuatnya. Yang paling kuatnya tiga. Di antara tiga dhamir, yang pertama dhamir mutakalim, nanti ada dhamir muqaddam, nanti ada dhamir ghaib. Jadi dhamir mutakalim itu yang paling kuat dari tiga dhamir ini. Bahwa dan dianya dhamir mutakalim itu ana. Ana lil mutakalimi bagi orang yang berbicara, saya. Wa nahnu dan nahnu lil mutakallimi. Wa ma'ahu ghairuhu. Dan nahnu bagi orang yang berbicara, wa ma'ahu dan bersamanya orang yang berbicara itu ada selainnya dia. Nahnu, kami berarti saya dan orang di sekeliling saya. Nah, jadi nahnu lil mutakalim bagi orang yang berbicara, wa ma'ahu dan bersamanya si mutakalim itu ghairuhu ada selainnya mutakalim. Awil mu'addim, awil mu'addimi nafsahu. Kita baca mu'addimi kita atas mana? Dan nahnu lil mu'addimi bagi orang yang mengagungkan dia akan dirinya. Dan atas wadah mutakalim ya. Wa nahnu lil mutakallimi wa nahnu lil mu'azzimi nafsahu. Bagi si mutakalim juga, cuma mutakalim yang memuliakan dia akan dirinya. Artinya dia sendiri tapi membesarkan, seolah-olah bersama dia ada yang lainnya sehingga dia menyebut nahnu untuk dirinya sendiri. Wa dhamirul mukhatabi dan yang kedua dhamir mukhatab wa huwa yali dhamiral mutakallimi fil quwwah. Dan dianya dhamir mukhatab itu mengiringi ia akan dhamir mutakalim fil quwwah dalam kekuatan. Dalam kekuatan ma'rifahnya status dhamir mukhatab ini di bawah dhamir mutakalim. Bahwa dan dianya dhamir mukhatab itu anta. Bifat hitai dengan fathah ta anta lil mufradil mudzakaril mukhatabi. Bagi mufrad mudzakar mukhatab. Bagi seseorang laki-laki yang di depan kita, kamu. Wa anti dan anti bikasriha. Anti kita baca dengan kasrah nyata lil mufradatil muannasatil mukhatabati bagi seseorang perempuan. Bagi mufrad yang perempuan lagi yang mukhatab yang di depan kita. Yang kita ajak bicara. Wa antuma dan antuma lil musanna bagi tasniyah al mukhatabi mutlakan. Bagi tasniyah yang mukhatab, hal keadaan tasniyah mukhatab itu mutlak, umum. Makna umum, hai muzakkaran kana muannasan. Laki-laki ada ianya mukhatab atau muannas. Di antuma kamu berdua, dua laki-laki bisa, dua perempuan juga. Wa antum li jam'i dzukuril mukhatabin dan antum bagi jamak laki-laki yang mukhatab. Banyak laki-laki di depan kita yang kita ada ajak bicara kita sebut antum. Wa antunna dan antunna li jam'il inasil mukhatabati bagi jamak muannas yang dikhitabkan akan dianya muannas. Kamu perempuan. Wa dhamirul ghaib dan mana lagi tiga dhamir ghaib. Bahwa yali dhamiral mukhatabi dan dianya dhamir ghaib itu mengiringi ia akan dhamir mukhatab. Wahwa dan dianya dhamir ghaib itu huwa. Huwa lil mufradil ghaibi bagi seorang laki-laki yang ghaib. Dia. Wahia dan hiya li mufradatil muannasatil ghaibati. Dianya hiya itu bagi mufradah dan hiya bagi mufradah. Bagi seorang muannasah perempuan al-ghaibah yang ghaib. Dia perempuan. Wahuma dan huma lil musannal ghaibi mutlakan. Dan huma bagi tasniyah yang gaib hal keadaan mutlak. Hal keadaan tasniyah itu yang mutlak. Huma dua orang. Bisa dua orang laki-laki, bisa dua orang perempuan. Wahum li jam'i dzukuril ghaibin. Dan hum bagi jamak mudzakkar yang gaib.
Wahunna dan hunna li jam'il inasil ghaibati bagi jama' muannas yang ghaib. Fajami'u ma zakara isna asyara dhamira. Maka bermula semua ma yang menyebut oleh musannif akannya ma, aid ma mahdhuf. Fajami'u ma zakarahu. Maka bermula semua ma yang menyebut ya musannif akannya ma itu isna asyara dhamiran itu ada 12. Apa ya 12 dhamir. Jadi isim dhamir semuanya ada 12. Isnani lil mutakallim. Yang mana itu 12? Kita badal. Dua bagi mutakallim. Ana dan nahnu. Wa khamsatun lil mukhatabi dan 5 untuk mukhatab. Anta, anti, antuma, antum, antunna. Wa khamsatun lil ghaibi dan 5 untuk gaib. Huwa, huma, hum, hiya, hunna. Ya. Wa kulluha ma'arifu kama alimta. Dan bermula seluruhnya 12 dari isim dhamir itu ma'rifah kama alimta sebagaimana engkau telah mengetahui. Yang kedua al-alam, isim ma'rifah yang kedua isim alam. Wa asyara lil qismi tsani biqauli. Mengisyarah oleh musannif bagi kelompok yang kedua biqaulihi dengan ucapannya musannif. Wal ismul alamu dan yang kedua isim alam. Wa huwa ma'tufun dianya al ismu itu diatafkan kepada al ismul awalu atau ma'tufun alal ismil awali. Dan ismu dan dianya ismu itu diatafkan kepada ismil awali, isim ya pertama. Atau kita baca alal ismul awali juga boleh. Ismu dalam kurung kita hikayah. Awali kita naik kepada ismu. Walaupun kita baca ismu karena ada huruf jar berarti mahalnya jar kan. Wa ataf ismu ataf kepada ismu sebelumnya. Ataf pada marfu marfu dan rafa dhamma. Wal ma'tufu ala marfu'i marfu'un dan bermula yang diataf kepada marfu itu marfu. Al alamu na'tun lil ismu. Bermula alam itu na'at bagi isim-isim yang alam. Wa na'tul marfu'i marfu'un dan bermula na'at marfu itu marfu bi dhammatil dhahirah dengan dhammah ya. Dhahir. Nahu taqaddama i'rabu. Nahu telah terdahululah oleh i'rabnya nahu. Artinya nahu boleh kita baca nahu jadi khabar mubtada mahdhuf, boleh kita baca nahwa jadi maf'ul. Wa nahu mudhafun, nahu itu mudhaf, wa zaidin mudhafun ilaih. Zaidin itu mudhaf ilaih majrurun bil kasrati dhahirah, majrur dengan kasrah yang zahir fi akhirih, zahir pada akhirnya zaidin. Wa makata wa ra'atah makata atah pada zaidin atah pada majrur majrur dan jar fathah karena isim ghairu munsharif. Wa makata ma'tufun ala zaidin. Makata itu diatahkan kepada zaidin. Wal ma'tufu alal majruri majrurun dan bermula yang diatah kepada majrur itu majrur. Wa alamatu jarihi al fathatu dan bermula tanda jarnya Makkah itu fathah. Kenapa fathah? Niyabatan ganti dari kasrah. Li'annahu ismun la yansarifu. Karena sungguhnya Makkah itu isim yang tidak menerima tanwin. Wal mani'u lahu minas sarfi al alamiyatu wat ta'nis. Bermula yang menghalangi baginya Makkah dari tanwin itu alamiah. Karena Makkah nama tempat alamiah. Wat ta'nisu dan ta'nis. Ta'nis ini mana ta'nis lafzi ada ta'nya. Yani bermaksud oleh musannif rahimahullah annal qisma saniyah. Sungguh kelompok yang kedua. Mina aksamil ma'rifati dari kelompok-kelompok ma'rifah itu isim alam. Isim ma'rifah yang kedua namanya isim alam. Bahwa yang kisma ini dan dianya isim alam itu terbagi ia akan dua bagi. Yang mana dua bagi? Alam syakhsin. Alam syakhas namanya. Alam syakhas. Jadi nama sesuatu yang tertentu. Ya, sesuatu. Syakhas itu sosok. Zaid, si Umar, si Bakar. Indonesia itu namanya alam syakhas. Alam untuk satu saja. Nggak masuk yang lain. Wa alamu jinsen. Dan yang kedua ada alam jenis. Ya. Apa arti alam syakhsi? Ya, ini. Wa haqiqatul awwali huwa ma'ulliqa ala syai'in bi'ainihi ghaira mutanawilin ma asbaha. Dan bermula hakikat pertama. Hakikat pertama, hakikat alam syakhas. Itu dianya hakikat yang pertama itu ma. Ulliqa. Yang diikatkan akan dianya ma kepada sesuatu dengan innya sesuatu. Jadi alam syakhas itu yaitu ma. Satu isim yang isim itu disematkan untuk sesuatu bi'ainihi dengan innya sesuatu. Untuk sesuatu yang khusus. Ghaira mutanawilin yang tidak mencakupi ma. Yang tidak mencakupi ianya ma. Akan ma. Mutanawilin kita baca pakai tanwin berarti ya merafakkan fa'il isim fa'il ini.
Kembali ke ma. Ma asbaha maf'ulnya. Dianya alam syakhs itu ma yang diikatkan akan ma terhadap sesuatu bi'ainihi dengan innya sesuatu ghaira mutanawilin yang tidak mencakupi ianya ma akan ma yang menyerupai ma akannya sesuatu. Jadi satu isim yang diikat untuk sesuatu secara khusus tidak masuk yang lain. Seorang anak manusia kita beri nama dengan Zaid. Zaid kita sematkan ke dia. Ketika kita menyebutkan Zaid, itu maksudnya hanya dia yang ketika lahir kita beri nama Zaid. Oh ada si Zaid lain? Oh si Zaid lain kan dia namanya sendiri. Ketika orang tuanya memberi nama untuk dia si Zaid, maksudnya cuma dia, nggak masuk si Zaid yang lain. Nah itu. Walaupun kelihatannya mirip-mirip. Ya, tapi sebenarnya itu berbeda. Wa makna ta'liku al wad'u. Bermula makna ta'li itu wad'u, diletakkan, dibuatkan, disematkan. Gitu. Jadi kesimpulannya, dianya alam syakhs itu ma wudi'a. Ma satu isim, wudi'a yang ditaruh akan dianya isim kepada sesuatu dengan innya sesuatu. Khasatan, hal keadaan in itu yang khusus. Satu isim yang disematkan, yang diletakkan untuk sesuatu secara khusus. Ya, fakharja bidzalikal maudu'u ala syai'aini faaksara. Maka keluar dengan demikian ucapan oleh yang dibuatkan kepada dua perkara. Faaksara maka lebih banyak. Ada satu isim yang dari awalnya memang untuk dua perkara. Berarti isim itu bukan isim alam. Karena isim alam mesti untuk satu. Mana contoh isim yang dibuat untuk dua hal? Artinya di sini maknanya isim mustarak. Lebih dari satu maknanya. Contoh ke ainen. Ainen, ya kan? Orang Arab ketika menyebut ainen bisa artinya mata air yang mengalir atau bisa juga ainen mata kepala yang melihat. Berarti ainen ini bukan isim alam ini. Namanya nanti lafat mustarak. Ya. Ka'ainen maudu'atin lil jariyati wal basirati. Seperti ainen yang dibuat akan dianya ainen lil jariyah bagi yang mengalir. Bisa ainen artinya mata air, wal basirah dan untuk yang melihat. Ada juga ainun mata kepala kan? Hmm. Wazahabi wal fiddah. Wazahabi wal fiddah. Dan seperti, oh bukan. Dan ainen. Dan seperti ainen yang dibuatkan untuk mata air, wal basirah untuk mata kepala, wal zahabi wal fiddah dan untuk emas dan perak. Ini saya kurang paham nih. Apa orang Arab juga ainen maksudnya bisa saja ainen artinya emas, kadang ainen artinya perak. Mudah-mudahan seperti itu kan? Ya, mudah-mudahan seperti itu. Zahabi kita antah lil jariyat. Ya. Fala yuqalu lidzalika alamu syakhsin. Maka tidak dikatakan bagi demikian. Demikian yang dibuat untuk dua perkara atau lebih. Seperti ainen. Maka tidak dikatakan bagi demikian alamu syakhsin akan alam syakhsi. Ya. Wa kharaja biqaulihi ghaira mutanawilin ma asbaha. Dan keluar dengan ucapannya musannif atau ucapannya syarah tadi. Keluar dengan ucapannya syarah ghairan mutanawilin. Isim yang tidak mencakupi ia ma asbahakan ma yang menyerupainya ma akannya isim. Kita sematkan Zaid untuk seseorang. Kita sebut Zaid khusus dia, nggak masuk yang lain, nggak masuk si Bakar. Jadi ada isim-isim yang kita ucapkan nanti umum. Nah, berarti dia bukan alam syaksi. Keluar dengan ucapan di atas ghaira mutanawilin. Alam syaksi yaitu alam yang tidak mencakupi ya akan ma yang menyerupai ianya ma akannya isim. Oleh apa keluar? Alamul jinsi, oleh alam jenis. Alam jenis ini seperti nakirah, nama secara umum. Ka usamata, seperti usama. Maudu'un li haqiqatil hayawanil muftarisi bikai istihdariha fi dhihni. Seperti usama, hal yang bermula dianya usama itu maudu'un diletakkan bagi hakikat hewan yang menerkam. BKID dengan ketentuan menghadirkannya hakikat hewan itu dalam pikiran. Artinya begini,
Setiap hewan yang dia menerkam ketika memangsa, orang Arab menyebutnya usama. Usama. Jadi dalam usama itu ada singa, ada macan, nah itu. Itu alam jenis namanya. Cuma secara umum untuk macan, untuk singa, untuk serigala karena dia makannya menerkam, orang Arab memberi nama untuk setiap hewan yang menerkam, kita sebut usama. Nah, nama umum. Nah, jadi kita melihat singa, kita sebut usama boleh. Kita melihat harimau, kita sebut usama juga boleh. Namanya alam jenis. Kalau kita punya harimau, kita beri nama khusus misalkan. Siapa nama harimau kita misalkan? Nah, terserah apa namanya. Itu namanya alam syakhsi juga. Karena kita ketika kita memanggilnya nggak masuk harimau yang lain. Tapi kalau secara umum kita melihat harimau itu ada usama, itu ada usama. Lihat singa juga usama. Itu namanya alam jenis. Ya. Mungkin kalau contoh sekarang Android lah ya. Android itu alam jenis ya. Untuk setiap HP yang beroperasi dengan sistem Android. Ada Samsung kita sebut Android boleh. Ada apa lagi? Android boleh ya. Nah, itu alam jenis. Fayutlaku ala kulli fardin min afradi tilkal hakikati. Maka diitilakkan di atas setiap bagian dari bagian-bagian demikian hakikat akan usama. Maka diitilakkan. Diitilakkan maknanya disebutkan kepada setiap satu bagian dari bagian-bagian demikian hakikat. Artinya setiap bagian dari hewan yang menerkam itu bisa kita sebut usama. Ada singa kita sebut usama boleh. Ada macan kita sebut usama juga boleh. Ini namanya alam jenis. Wala tadurul musyarakatu lafdiyatu ka musyarakati lafdaini maudu'aini lidzataini ka Ibrahima li syakhsaini. Dan tidak mudaratlah oleh bersarikat yang lafdiyah. Tidak mudaratlah oleh bersekutu yang lafdiyah seperti bersekutu dua lafat yang dibuat keduanya dua lafat bagi dua zat yang berbeda. Seperti Ibrahim di syakhsa ini bagi dua orang. Artinya ada satu orang namanya Ibrahim, ada orang lain namanya Ibrahim. Kelihatan di segi lafadznya sama. Tapi walaupun kelihatan lafadznya sama, itu tetap disebut alam syakhsi. Karena Ibrahim ini khusus untuk satu orang, Ibrahim yang satu lagi ya untuk orang yang lain. Walaupun sama-sama Ibrahim. Nah, tetap alam syakhs. Nah, maka tidak mudaratlah oleh bersekutu, oleh menyamai yang berkaitan dengan lafaz, seperti bersarikatnya dua lafaz yang dibuatkan keduanya bagi dua zat yang berbeda. Seperti Ibrahim untuk dua orang. Karena dasarnya beda Ibrahim A, Ibrahim B kan beda-beda. Maksud orang yang memberi nama pertama Ibrahim yang untuk si A, Ibrahim satu lagi untuk si B. Nah, pada asal pembuatannya khusus. Walaupun belakangan jadi sama. Jadi sama itu nggak apa-apa, itu sifatnya tambahan, bukan asal. Lianna tilkal musyarakata aridatu minal lafzi la min aslil lafzi. Karena demikian persamaan itu aridah, itu yang datang belakangan. Yang datang belakangan dari lafat, lafadznya saja sama. La min aslil wad'i bukan dari asal pembuatan. Asal pembuatannya untuk si A, Ibrahim. Ibrahim ini khusus untuk si A. Kemudian untuk si B juga diberi nama Ibrahim. Berarti Ibrahim kedua khusus untuk si B. Nggak masuk si A. Wala farqa baina alami syakhsi baina ayyakuna li akilin kadzaidin wa hindin aw li ghairihi. Dan tidak ada perbedaan pada alam syakhsi antara bahwa adanya alam syakhsi itu bagi yang berakal seperti Zaidin, nama laki-laki, Hindin, nama perempuan, aw li ghairihi atau lainnya yang berakal. Kawashikin, kawashika, wahailata, nah, washika, hailata. Washika nama apa? Washika nama anjing. Seorang punya anjing kasih nama Wasyik. Nah, berarti itu
Ini berarti enggak ghairu munsharif ini, enggak cukup. Enggak alamiah doang, enggak. Wasikin berarti kawasikin wahailata. Kawasikin wahailata. Wasikin. Seorang punya anjing kasih nama Wasit. Berarti itu alam syakhsi juga. Karena ketika disebut Wasyik cuma masuk anjing dia. Wahailata. Seperti Hailata. Kalau Hailata ini nama Anzin. Ismu Anzin li imra'atin fil jahiliyah. Nama seorang wanita di masa jahiliyah. Kan? Nah, jadi dia ini ghairu munsharif berarti. Nah, jadi ta'nis. Alamiah dan ta'nis. Ta'nis lafdi iya, ta'nis maknawi juga iya. Karena nama perempuan. Auli makanen. Tidak ada beda pada alam syakhsi antara bahwa ada ianya alam syakhsi bagi yang berakal, seperti Zaid dan Hindin, atau lainnya akal. Lainnya akal, ya seperti nama hewan. Hailah. Hailah ini bukan nama perempuan. Ismu Antin. Antin, apa nama Antin? Bukan nama perempuan. Kalau nama perempuan berakal. Coba. Antin itu apa? Kambing apa? Anzin. Kambing. Hailah itu ismu Antin. Nama kambing bagi seorang perempuan pada masa jahiliyah. Nah, ini. Wasikin nama anjing, Hailata nama kambing. Nah, itu berarti alam syahsi. Oh, lima kanen atau untuk tempat, Kamakata, nama Mekah, Wa'adan, Wa'adan, kota Adan. Fakullu hadhihi a'lamu ashkhas. Maka bermula setiap ini itu alam syakhs. Nama orang, nama hewan, nama tempat disebut alam syakhs. Wa alamul jinsi huwa mawdi'a lil mahiyati bi kaidi istihdariha fi dhihni. Dan bermula alam jenis itu dianya alam jenis itu mah yang diletakkan, yang dibuat akan dianya mah untuk hakikat. Untuk satu hakikat secara umum hakikat dengan kait menghadirkannya hakikat dalam pikiran. Ya. Kenapa harus ada kait menghadirkannya hakikat dalam pikiran? Seperti Usamah. Dianya asal Usamah itu alam mujinsin, alam jenis, ala hakikatil hayawanil muftaris, kepada hakikat hewan yang menerkam, dikaidi dengan kait menghadirkannya hakikat hewan dalam pikiran. Artinya begini, Usamah nama hewan muftaris. Jadi hewan muftaris itu banyak, hewan yang menerkam. Kita melihat harimau, ketika kita melihat harimau, kita sah menyebut dia Usamah dengan syarat kita bayangkan dalam pikiran kita dia hewan yang menerkam. Nah, kita melihat serigala atau melihat singa, kita sebut Usama. Kenapa kita sebut Usama? Oh, karena kita maksud dia dalam pikiran kita, dia bagian dari hewan yang menerkam. Ya, mudah-mudahan begitu. Ya. Wa kharaja biqauli dan keluar dengan ucapannya syareh dengan kait menghadirkannya hakikat dalam pikiran. Oleh apa keluar? Oleh isim jenis. Keasadin seperti asad. Ini asad memang isim jenis, bukan isim alam. Asad, singa kan? Memang nama hewan tertentu. Fa innahu wudi'a li mahiyatil hayawanil muftaris. Maka sesungguhnya asad itu dibuat akan dia untuk hakikat hewan yang menerkam, tidak dengan kait menghadirkannya hakikat dalam pikiran ketika dibuat. Agak susah membedakan. Apa contoh yang mudah? Ada namanya singa. Ya namanya asad ya singa. Isim jenis karena singa ada banyak. Singa A kita sebut asad, singa B kita sebut asad kan. Isim jenis. Harimau juga begitu. Keluar dengan ucapan musanah dengan kait menghadirkannya hakikat dalam pikiran oleh isim jenis seperti asad. Maka sungguhnya asad itu diletakkan akan ianya asad untuk hakikat hewan muftaris tanpa menghadirkan hakikat dalam pikiran ketika meletakkannya. Fa'in kulta maka jika engkau berkata, kaifa yutasawwaru latu bagaimana digambarkan akan pembuatan satu lafaz dengan tidak menghadirkan maknanya. Aku berkata,
makna adamil ihtidar, bermula makna tidak menghadirkan, itu adamu mulahadati, itu tidak memperhatikannya, tidak memperhatikannya. Bermula makna tidak menghadirkan, itu tidak memperhatikannya. Di ketika membuat la tarkihi bil kuliah, bukan tinggalnya istihdar dengan seluruhnya. Illa ya ta'attal wad'u illa bi, karena tidak mungkinlah oleh meletakkan satu lafaz kecuali dengannya istihdar. Asad dibuat untuk hewan muftaris tanpa membayangkan hakikat hewan. Makna tanpa membayangkan, tanpa memperhatikan. Nah, tanpa memperhatikan. Jadi saya kurang paham cara menjelaskannya. Maka jika engkau berkata, bagaimana digambarkan akan pembuatan satu lafaz dengan tidak menghadirkan maknanya? Aku berkata, bermula makna tidak dihadirkan itu tidak diperhatikannya makna, bukan tidak diketahui sama sekali. Tidak memperhatikannya makna ketika membuat lafaz, bukan meninggalkannya makna dengan seluruhnya. Karena tidak mungkin oleh kita membuat satu lafaz melainkan dengan menghadirkan makna. Wala farqa fi alamil jinsi baina ayyakuna li hayawanin ka usamata. Dan tidak ada beda pada alam jenis di antara bahwa ada ianya alam jenis itu untuk hewan seperti usama. Dianya usama itu alamun ala hakikatil hayawanil muftaris, itu alam kepada hakikat hewan yang menerkam. Au limaknan atau limaknan seperti subhana. Subhana ini alam jenis juga. Semua tasbih sah kita sebut subhana. Seperti subhana alamun ala jinsit tasbih. Seperti subhana yang dianya subhana itu alam kepada jenis tasbih. Semua jenis tasbih yang menunjukkan kepada menyucikan Allah sah kita sebut subhana. Wa kadzalika barratu, demikian pula itu barrah dan fajrah. Dianya barrah dan fajrah alamani alal fi'latil wahidati min af'alil khairi wa syari. Itu dua alam kepada perbuatan yang satu dari perbuatan-perbuatan baik dan perbuatan buruk. Barrah ini setiap perbuatan baik sah kita sebut barrah. Setiap perbuatan buruk sah kita sebut fajarah. Nah, ini namanya alam jenis ya. Rada susah membedakan. Wallahu a'lam bishawab, ilaihil marji' wal ma'af. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.